Oke guys, welcome back with me again. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah program untuk menampilkan tampilan dari login dan register. Nah, program ini kita akan buat dengan bantuan framework dari React.js dan juga untuk stylingnya kita akan menggunakan bantuan dari framework Tailwind. Oke, pertama-tama di sini kita perlu dulu mendownload React.js-nya, di mana di sini kalian bisa menggunakan npx create React app dan sebutkan nama foldernya. Di sini login app. Nah, di sini karena saya sudah membuat React.js-nya, jadi saya tidak akan melanjutkan. Dan juga setelah kalian berhasil membuat menginstal dengan npx-nya, kita masuk ke foldernya dengan cara cd login app. Kita akan masuk ke foldernya. Setelahnya, di situ setelah kita menginstal React-nya, kita bisa menginstal Tailwind-nya dengan cara npm install minde tailwind css.read post css auto read. Oke, npm install minde tailwind css versi 3 post css auto pixel. Oke, ini adalah sebuah kode terminal untuk menginstal dari tailwind-nya yang versi 3. Setelah diinstal, kalian bisa lakukan npx tailwind css init min_p. Oke, setelah melakukan npx, di sini kalian akan diberikan sebuah folder yang dinamakan tailwind config.js, di mana di sini kalian bisa mengisikan modulo explore ya, di mana di sini kita bisa isi itu sesuai yang ada di Google, sesuai yang ada di pengaturan tailwind-nya. Kalian bisa cek di Google. Sebentar, saya akan cek dulu ya, di mana kalian bisa membuka installation tailwind CSS-nya yang versi 3, yang dimana di sini ini akan diberikan cara-cara penginstalan tailwind-nya, yang dimana di sini kita sudah lakukan, yaitu npm install dan npx tailwind init kita sudah lakukan tadi. Nah, untuk config-nya kalian bisa ikutin yang ini, tinggal di copy saja dan di paste di sini. Oke, selanjutnya di sini ada juga input CSS, dimana kita harus ganti input CSS-nya dengan ini. Kita bisa copy aja sama. Kita cari init CSS. Nah, di sini kalian tinggal copy saja dan tailwind kalian sudah berhasil diinstal. Oke. Selanjutnya di sini kita akan membuat bagian app.js-nya dulu sebelum kita membuat login dan register. Di mana app.js nanti ini akan berfungsi untuk mengatur rute-rute yang ada. Kita import dulu label yang dibutuhkan, import react from it, import browser router as router puts from clear router doc. Oke. Oh, di sini salah dulu. Oke. Selanjutnya import login from login import register from register. Oke. Selanjutnya, nah,
Di sini kita import dulu modul React-nya, dan di sini kita juga import library untuk mengatur settingan router-routernya supaya bisa pergi ke menu login dan register, dan juga di sini kita panggil menu login dan juga menu register ya. Oke. Selanjutnya di sini kita membuat sebuah function app. Kita langsung aja apps. Ganti function oke. Dimana di sini kita akan mengatur settingan router-routernya. Dimana ada router, kita panggil. Ini kita panggil routes. Selanjutnya dulu kita definisikan router masing-masing dari path login dan register. Routes path utamanya oke. Sini kita bisa copy paste, kita ganti register, elemennya kita kasih oke. Di sini kita bisa hapus, kasih auto. Oke. Jadi di sini kita sudah berhasil menyeting routernya, dimana di sini kita membuat jalur rute untuk login yang kalian tampilkan pertama untuk tampilan yang akan dilihat oleh user, dan juga di sini ada route untuk ke menu register. Jika pengguna belum melakukan register akun, bisa pergi ke menu register. Oke, jadi di sini kita sudah berhasil mendefinisikan dua rute, yaitu rute login dan register. Baik, jadi selanjutnya di sini kita akan membuat bagian untuk login JS-nya. Oke. Oke guys, sekarang kita masuk ke pembuatan menu selanjutnya, yaitu menu login. Dimana sebelum kita membuat menu loginnya, di sini kita harus download dulu library yang dibutuhkan. Import dulu ya. Yang pertama adalah import usestate from React, import navigate from React router down, import login image from, kita bikin folder lah dulu ya. Image. Oke. .slc. Import visual from suite alert. Oke. Jadi di sini ada 4 import, dimana yang import pertama adalah usestate yang kita bisa gunakan untuk menyimpan state form.
yang dimana di login ini kita membutuhkan dua state, yaitu username dan password. Dan juga di sini ada use navigate yang berfungsi sebagai navigasi ke halaman lain, contohnya bisa ke halaman register. Dan yang ketiga adalah login image, yang dimana kita akan mengambil gambar dari folder image yang dinamakan login image png. Dan terakhir ada import visual, yaitu sebuah pop up alert atau yang bisa menandakan login kita berhasil, penanda intinya. Oke. Selanjutnya di sini kita buat dulu functionnya. Export default function login. Oke. Jadi di sini kita buat dulu function yang menampung fungsi-fungsi loginnya. Dan di sini selanjutnya kita akan membuat sebuah use state cons form data. Set. Kita ganti set. Di sini kita kasih username, koma, password. Oke, di sini kita membuat sebuah state form login yang bertujuan untuk menyimpan input username dan password, yaitu di sini ada form data username dan form data password. Selanjutnya di sini kita buat use state lainnya juga, di mana ada cons from button set from button use state false cons navigate use navigate. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita membuat state lainnya, yaitu ada state error yang menampilkan pesan kesalahan error jika login gagal, dan juga ada state navigate di sini, bukan state tapi use navigate, di mana ada navigate yaitu untuk navigasi ke halaman register. Dan oke, selanjutnya di sini kita membuat state lainnya, yaitu ada state error yang menampilkan pesan kesalahan error jika login gagal, dan juga di sini ada navigate yang berfungsi untuk melakukan navigasi ke halaman lain. Contoh di sini kita pakai halamannya register. Oke, selanjutnya di sini kita buat function lagi. Function, kita buat function secondnya ya, function handle change if. Oke, di sini kita buat cons name value event target set form data, kita panggil set form data return
Oke. Nah, jadi di sini kita sudah membuat function handle chain, yang dimana fungsi ini kita gunakan saat user mengetik input di form. Nah, selanjutnya di function ini dimana kita di sini membuat dua variabel name yang berisi username dan password, dan juga ada variabel value yang nantinya akan berisi isi yang diketik oleh user. Dan juga di sini ada set form data, yang mana kita nanti akan update data form yang diketik dengan memanggil state dari set form data yang tadi. Yang ini kita update data yang sudah diisi oleh user dengan memanggil state dari set form data, dan terakhirnya kita kembalikan data yang diinput oleh pengguna. Baik, selanjutnya di sini kita akan membuat function selanjutnya. Handle login. Prevent. Koma titik. Selanjutnya di sini kita buat percabangan jika form data dan form data password swap file titel login sukses icon sukses else set wrong button true. Oke. Jadi di sini selanjutnya kita membuat function handle login yang berfungsi untuk menampung parameter yang digunakan untuk mencegah reload halaman saat submit form. Dan juga di sini kita membuat sebuah percabangan if yang dimana jika username dan password tidak kosong, tampilkan pesan tweet alertnya login berhasil atau login sukses. Dan juga di sini ada jika kondisi pertama tidak terpenuhi, dimana ada kondisi keduanya yang dimana akan menampilkan login gagal atau tampilkan pesan error. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat bagian tampilannya, yang dimana saya akan langsung skip aja bagian ini biar tidak lama untuk bagian tampilannya. Oke, sekarang untuk bagian tampilannya sudah kita buat, dan juga di sini saya sudah berhasil mengcopy gambar-gambar yang dibutuhkan, dimana ada login image dan juga ada register image. Dan di sini ada bagian tampilannya. Untuk menyusun tampilannya di sini juga kita menggunakan Tailwind untuk stylingnya, dimana di sini ada class name yang pertama, ada ini class name BG Sky 500 flex BG Sky 500 Minha Screen Flex Item Center TV Center, yang dimana kelas ini berfungsi untuk membuat tampilan background biru, tingginya full layar, dan juga kontennya berada di tengah-tengah. Lalu untuk kelas name yang kedua berfungsi untuk membuat tampilan card login dengan warna putih, cardnya ditambahkan dengan shadow dan juga responsif. Dan selanjutnya di sini juga ada sebuah form submit handle login, yang dimana kita di sini membuat sebuah form login yang dengan memanggil fungsi handle login yang sudah kita buat tadi, dan juga di sini berisi berapa inputannya, itu ada inputan
username, dan juga ada inputan password, dan juga di sini juga ada buatan login, serta jika menampilkan pesan kesalahan atau error, dan terdapat juga ruang button yang akan true dan akan menampilkan pesan error. Ini ada pesan errornya, username or password is wrong. Dan selanjutnya di sini juga ada sebuah kelas yang untuk menampilkan gambar kita, tampilkan gambar di folder image tadi. Ini ada kelasnya. Dan juga di sini ada button, yang dimana button ini berfungsi untuk melakukan navigasi ke menu register. Dimana sini juga udah kita styling ya. Udah saya tambahkan hover biar buttonnya terasa hidup. Oke, selanjutnya kita akan membuat menu register JS. Oke, sekarang kita masuk ke bagian register ya. Pertama-tama di sini kita bikin dulu functionnya AFC. Kita ganti pakai export default function ya, biar sama kayak di login. Export default function. Kita hapus. Kita hapus ini. Oke. Selanjutnya di sini kita tinggal copy saja library yang di login, kita paste ke register. Dan di sini kita ganti gambarnya saja ya. Kita ganti gambar pakai gambar register image. Oke. Dan untuk selanjutnya di sini kita akan mengcopy state yang di login ke register. Di sini kita copy, kita buat di atas return, paste. Nah, di sini ada sama seperti login, ada form data, ada ruang button dan navigate. Yang dimana di form data berfungsi untuk menyimpan input user, dan juga ada state validasi error untuk ruang button, dan juga ada state navigate yang berfungsi untuk arah navigasi ke arah login. Oke, selanjutnya di sini kita membuat sebuah function handle change, sama juga seperti login, kita copy saja. Oke. Di sini kita lihat apakah ada harus yang kita ubah. Sepertinya tidak ada harus kita ubah sepertinya. Oke, sudah cukup ya. Jadi di sini kita sama seperti login, dimana kita membuat function handle change, yang dimana fungsi ini akan menghandle sebuah input dari user, dan dimana di sini juga ada dua variabel, yaitu name value yang dimana berisi email, username, dan password, dan juga ada value-nya yang berisi isi dari yang diketik oleh user, dimana nanti user bisa ngisi email, username, dan passwordnya. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah function handle register. Sini kita copy yang ini, kita ganti handle register. Di sini kita tambahkan, karena di register itu tadi ada email ya guys, dimana nanti kita tambahkan form data untuk validasi email ya, dimana kita ganti register. Oke, selanjutnya di sini kita tinggal ngatur stylingnya, yang dimana bagian ini akan saya percepat saja ya. Untuk stylingnya juga mirip dengan yang ada di login.
Oke guys, sekarang kita sudah berhasil membuat bagian tampilan untuk menu register yang tampilannya hampir mirip dengan yang ada di menu login ya. Cuma bedanya di sini kita menambahkan email untuk register. Jadi user wajib menginput email dan akan diproses di function handle change. Oke. Di sini kita lihat, oh di sini ada bagian register image. Oh di sini kita belum ganti, harusnya register image. Ini kita hapus. Oke. Dan selanjutnya ya sudah, kita periksa-periksa dulu apakah ada yang salah. Udah sudah. Coba kita langsung start. npm start. npm start digunakan untuk memulai React-nya ya guys. Kita enter. Oh, banyak error. Kita lihat dari error pertama, React Router DOM. Kita disuruh install. Oke, kita buat dulu terminal baru. Jadi login. Di sini kita disuruh install npm install React Router DOM. Oke, kita tunggu selesai install dulu. Oke, selanjutnya di sini kita install apa lagi, Sweet Alert ya. Sini kita install Sweet Alert dulu. Tunggu sebentar. Oke, kita lihat. Di sini masih banyak ada salah ya. Coba kita di sini juga ada mode not found. Coba kita hapus RRC-nya. Kita akan coba perbaiki dulu yang login image-nya ya. Oke, mungkin sekarang kita coba uninstall dulu ya React Router DOM-nya. Mungkin karena duplikat ya, uninstall React Router DOM. Oke, coba sekarang npm install. Coba kita pakai yang versi 6 ya. Router DOM versi 6. Salah. npm install React DOM versi 6. Install. Coba kita download yang versi 6, mungkin saja sudah mau.
Oke, kita lihat. Nah, masalah tinggal lagi dua ya, berarti tentang gambar yang tadi. Kenapa tidak mau ya? Padahal sudah ada di folder src. Dan selanjutnya coba di sini kita hapus sininya ya. Module not found ke login image. Tapi di register mau dia. Coba ulang, coba kita ketik ulang ya. Import login image from titik image oke. Nah, function login. Oh, di sini kurang huruf gede, huruf besar harusnya ya. Setiap fungsi export default function itu, setiap fungsi export default function ini awalnya harus huruf besar ya guys, jangan huruf kecil. Oke, sekarang ini adalah tampilan login kita. Dan jika belum ada akun, kita bisa pergi ke register. Oke. Jadi di sini coba kita register dulu ya. Emailnya makan, username-nya makan, passwordnya 1. Oke, sekarang ini adalah tampilan menu login kita. Dan jika belum ada akun, bisa pergi ke menu register, di mana kita bisa masukin emailnya. Coba jika @gmail.com, jika 12 register uang. Coba username. Oh, di sini ada salah penamaan, di mana harusnya username ini nggak pakai S ya, tapi di sini kita pakai S tadi. Login, coba kita ganti, nah S. Sekarang coba kita register. Nah, register sukses. Dan jika login, sukses. Oke. Jadi kita sudah berhasil membuat menu login dan register untuk tampilannya saja ya. Mungkin untuk video selanjutnya kita bisa tambahkan backend untuk bisa menyimpan data dari login dan register user. Oke, sekian dulu dari video saya. Maaf jika saya ada salah kata. Saya pamit, undur diri.